Hai, aku Alvia Juwanikmah, absen 3 dari kelas 12-1. Tahu nggak ya? Transformasi geometri adalah perubahan posisi dan ukuran suatu benda atau objek pada bidang geometri seperti garis, titik, maupun kurva. Oleh karena berkaitan dengan garis dan titik, maka transformasi geometri ini bisa dituliskan dalam bentuk koordinat kartesius maupun matriks. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah saat kita bercermin dan bayangannya terlihat jelas pada cermin tersebut. Berikut adalah jenis-jenis transformasi geometri. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah translasi. Translasi yaitu perpindahan titik-titik koordinat suatu objek ke arah dan jarak tertentu, dan ukuran objek tidak mengalami perubahan ya. Adapun persamaan umum dari translasi yaitu jika titik P yang memiliki koordinat X, Y ditranslasikan sejauh A, B akan dihasilkan titik P aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen. Secara sistematis, koordinat akhir pada proses translasi dinyatakan sebagai berikut. Dari hasil pengamatan diperoleh bahwa bangun persegi ABCD bergeser 5 satuan ke arah sumbu X positif dan ke arah sumbu Y negatif. Setelah tahu bergeserannya, tentukan dahulu koordinat awal setiap titik pada persegi seperti berikut. Terakhir, tentukan koordinat akhir persegi tersebut menggunakan persamaan translasi. Berikut koordinat akhir bangun persegi A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Jenis transformasi geometri yang kedua adalah refleksi. Refleksi atau pencerminan adalah perpindahan titik suatu objek pada bidang sesuai dengan sifat pembentukan bayangan pada cermin datar. Persamaan umum refleksi dinyatakan sebagai berikut. A. Refleksi terhadap sumbu X. Jika direfleksikan terhadap sumbu X, maka koordinat Y aksen merupakan lawan dari koordinat Y dengan koordinat X tetap. Yang B. Refleksi terhadap sumbu Y. Jika direfleksikan terhadap sumbu Y, maka koordinat X aksen merupakan lawan dari koordinat X dengan koordinat Y tetap. Refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Jika suatu titik P dengan koordinat E, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, akan dihasilkan koordinat P aksen Y, X. Yang D. Refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Jika suatu titik P dengan koordinat X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X, akan dihasilkan koordinat P aksen min Y, min X. Yang E. Refleksi terhadap garis X sama dengan H. Jika titik P dengan koordinat X, Y direfleksikan terhadap garis X sama dengan H, akan dihasilkan koordinat P aksen dalam kurung 2H min X, Y. Yang F. Refleksi terhadap garis Y sama dengan K. Refleksi titik P, X, Y terhadap garis Y sama dengan X akan menghasilkan koordinat P aksen dalam kurung X, dalam kurung 2K min Y. Jenis yang ketiga adalah rotasi. Rotasi adalah perpindahan titik-titik suatu objek pada bidang geometri dengan cara memutarnya searah sudut alfa. Jika arah rotasi searah dengan putaran jarum jam, maka sudutnya bertanda negatif. Sementara jika arah rotasi berlawanan dengan arah putaran jarum jam, maka sudutnya bertanda negatif. Secara umum, rotasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, rotasi terhadap titik pusat 0,0. Secara sistematis, persamaan rotasi yang melalui titik pusat dinyatakan sebagai berikut. Untuk memudahkanmu dalam menentukan titik bayangan objek yang dirotasi terhadap pusat 0,0, gunakan persamaan matriks berikut. Yang kedua, rotasi terhadap titik pusat A, B. Secara sistematis, persamaan rotasinya dinyatakan sebagai berikut. Gunakan persamaan matriks berikut.
Jenis yang terakhir adalah dilatasi. Dilatasi adalah perpindahan titik-titik suatu objek terhadap titik tertentu berdasarkan faktor pengali. Sebab itu, dilatasi ini bisa mengakibatkan perubahan ukuran objek, misalnya diperbesar, diperkecil, atau tetap. Hubungan antara faktor pengali dan ukuran benda adalah sebagai berikut. Secara umum, dilatasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, dilatasi terhadap titik pusat 0,0. Secara matematis bisa dinyatakan sebagai berikut. Titik koordinat M aksen, X aksen, Y aksen bisa ditentukan dengan rumus berikut. Selanjutnya, dilatasi terhadap titik pusat A, B. Titik koordinat M aksen, X aksen, Y aksen bisa ditentukan dengan rumus berikut. Nah, sekarang kita ke contoh soalnya yuk. Soal yang pertama, bayangan titik A dengan A min 1,4 jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X adalah. Sesuai dengan konsep refleksi, jika titik A, X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X, maka bayangan titik A adalah A aksen sama dengan min Y, min X. Jadi bayangan titik A min 1,4 adalah A aksen min 4,1. Nomor 2, diketahui koordinat titik P min 8,12 dilatasi P min 1 memetakan titik min 4,8 ke titik. Bayangan titik min 4,8 setelah didilatasikan dengan pusat min 8,12 dan faktor skala 1 adalah XY sama dengan 1 min 4 min 8 plus min 8 1 kali 8 min 12 plus 12 menghasilkan min 4,8. Jadi memetakan titik min 4,8. Yang ketiga, koordinat bayangan titik 1,0 oleh refleksi terhadap garis Y sama dengan X plus 1 adalah titik. Refleksi dilakukan terhadap titik X, Y sama dengan 1,0 terhadap garis Y sama dengan X plus 1 yang ekuivalen dengan X sama dengan Y min 1. Dengan demikian diperoleh X aksen, Y aksen sama dengan dalam kurung Y min 1, X plus 1 sama dengan dalam kurung 0 min 1, 1 plus 1 sama dengan min 1,2. Jadi koordinat bayangan titik itu adalah min 1,2. Nomor 4, diketahui titik P aksen dalam kurung 3, min 13 adalah bayangan titik P oleh translasi T sama dengan min 10,7. Koordinat titik P adalah. Untuk pembahasannya, diketahui titik P aksen dalam kurung 3, min 13 ditranslasi oleh min 10,7 sehingga didapat min 3, min 13 sama dengan X, Y plus min 10,7 X, Y sama dengan 3, min 13 dikurangi min 10,7 sama dengan 13, min 20. Jadi koordinat titik P adalah 13 min 20. Soal yang kelima, bayangan titik P, A, B oleh rotasi terhadap titik pusat 0,0 sebesar min 90 derajat adalah P aksen dalam kurung min 10, min 2 nilai dari A plus 2B adalah. Untuk pembahasannya, X aksen, Y aksen sama dengan min 10, min 2 dan sudut sama dengan min 90 derajat diperoleh min 10, min 2 sama dengan cos min 90 derajat, sin min 90 derajat, min 90 derajat, sin min 90 derajat, cos min 90 derajat. Sehingga diperoleh min 10, min 2, min 0, 1, min 1, 0 dikali X, Y. Sehingga min 10, min 2 sama dengan Y, min X. Jadi Y sama dengan min 10 dan X sama dengan 2. Dengan demikian koordinat titik P adalah
2,-10. Ini berarti A 2 dan B sama dengan min 10, sehingga A plus 2B sama dengan 2 plus 2 kali min 10 sama dengan min 18. Berikut adalah contoh latihan soal lainnya tentang transformasi geometri. Penilaian Pak Khalil selama mengajar 12-1. Menurut saya, Pak Khalil adalah guru matematika yang sangat seru, sabar, jelas dalam mengajar, dan selalu mendukung siswanya. Dengan metode yang menarik, beliau membuat matematika lebih mudah dipahami. Beliau juga selalu mendengar dan menampung aspirasi siswa-siswinya. Terima kasih atas dedikasi dan inspirasinya. Terima kasih.